Loh, kok patah-patah? Halo? Oke, kita sudah mulai. Sekarang kita lanjutkan kepada nau'ani. Oh, ini sudah juga ya kemarin ya. Al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Capra. Panggil. Ada kiriman? Ada apa? Oh iya. Oke, nah, adapun pembagian yang kita katakan tadi al-fardu itu hanya 6 dalam Al-Quran. Yang satu berapa? An-nisfu. Jadi ada yang dapat separuh harta. Separuhnya lagi bagi-bagi. Dia dapat separuh sendiri. Wah, ngeri kan? Oke, nomor 2 apa? Ar-rubu'. Berapa itu rubu'? Seperempat. Oke. Kemudian ada dapat as-sumunu. Itu berapa? 1/8. Kemudian nomor 4 sulusani. Sebenarnya ini lebih besar daripada an-nisfu ya. 2/3 bayangkan. 2/3. Yang lain cuma dapat 1/3, dia dapat 2/3 sendiri. Banyak dia dapatnya nih. Nanti kita pelajari siapa yang dapat kayak gini. Kemudian nomor 5 apa? As-sulusu. Berapa itu? 1/3 dari harta. Kemudian terakhir as-sudusu. 1/6. Ada nggak yang dapat 1/10? Nggak ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada ustadz, oh nih dapat bagian warisan 1/10 katanya. Bener apa enggak? Nggak ada bagian 1/10 Pak Ustadz bilang, kan gitu ya. Dalam Islam yang ada setengah, 1/4, 1/8. Perhatikan itu, enak ingatnya. Setengah, 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, 1/3, 1/6. Kan enak ingatnya. Dan nggak ada yang 1/10. Gitu ya. Oke. Dan selanjutnya yang lain-lain. Jadi cuman ini yang akan kita bagi-bagi. Siapa yang berhak nanti akan kita urut satu persatu mulai dari nomor 1, an-nisfu. Oke. Sebelum masuk kepada itu, pertama kita masuk dulu kepada an-nisfu. Oh ya, nisfu ya. Tadi nomor 1 ya. Sekarang kita masuk kepada yang nomor 1. Baca itu judul yang paling bawah. Al-warithuna lin-nisfi. Apa itu artinya? Ya, siapa-siapa aja yang dapat setengah. Al-warithuna, ahli waris, lin-nisfi, yang dapat separuh. Siapa mereka? Ada berapa orang? Khamsu akhsosin, 5 orang. Kan ada tuh khamsu akhsosin. Ada 5 orang yang dapat separuh sebenarnya. Oke. Nah, ashkhos ya, ashkhos itu orang artinya. Sakhsun jamaknya ashkhos, itu artinya person, individu atau orang. Ini yang pelajaran apa tadi? Bagus ya, catatannya rapi. Guru yang paling mantap, guru idola. Oke, tadi apa pertanyaannya? Ashkhos ya, syakhsun, sakhsun. Itu jamaknya ashkhos. Oke. Ada 5 individu. Nah, gitulah kira-kira ngartikannya. Atau 5 orang. Oke. Nomor 1 az-zauju. Suami. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya yang meninggal ini nggak punya anak. Jadi kalau zauj ini yang meninggal siapa berarti? Ya, istrinya meninggal. Kalau seorang istri meninggal tidak ada anaknya, maka suaminya dapat separuh harta. Gitu. Mantap ya? Oke, mantap. Janda kaya nggak punya anak gitu ya kan? Oh, iya, janda kaya nggak punya anak, antum dapat separuh. Separuhnya kalian bagi-bagi nggak apa-apa lah. Separuhnya untuk anak nggak apa-apa. Oke, kira-kira gitu. Ya, makanya orang suka janda kaya. Oke.
ini mungkin alasannya, makanya berilmu kita ya kan. Kenapa udah suka janda kaya? Oh ini dia, warisannya separuh gitu. Sip. Nomor 1 zauj. Nomor 2 al bintu. Bintu apa bintu? Anak perempuan siapa? Anak perempuan siapa ini bintu? Perempuan mayit dong. Oke. Nanti ada syaratnya, tapi bintu ini cuma dapat separuh ketika nggak ada anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki. Jadi ketika ada anak laki-laki, dia nanti barengan sama saudaranya itu. Tapi kalau misalnya nggak ada anak laki-laki, jadi dia anak perempuan tunggal. Nah, bintu anak perempuan lah. Yang nomor 3 itu. Nomor 2 loh. Ya, oke. Seumpamanya ada mayitah. Al-mayitah. Meninggal dunia. Tuwfiyat. Meninggalkan siapa? Suami. Zauj. Meninggalkan suami. Oke, mayitah laki-laki apa perempuan? Perempuan kan? Kemudian meninggalkan al-bint. Nah, gini. Dia mati hanya meninggalkan suami dan seorang anak perempuan. Berapa bagian suaminya? Salah. Ini kan ada anak. Ini cuma dapat 1/4. Nanti kita pelajari. Kemudian bint dapat berapa? Bint setengah. Gitu. Kecuali bint nggak ada, maka zaujnya baru dapat separuh. Gitu peraturannya, kira-kira gambarannya yang kita jelaskan ini ya. Jadi zauj itu akan dapat separuh ketika nggak ada siapa-siapa. Nggak ada bint, dia teman sendiri meninggalkan suami saja, maka dia dapat setengah. Tapi kalau misalnya enggak, dia dapatnya 1/4, bintnya nanti dapat separuhnya. Gitu. Oke, dapat gambaran? Bagus. Nomor 3, siapa itu? Bintul ibn. Apa itu? Cucu perempuan. Nah, oke, kapan kira-kira cucu perempuan dapat separuh? Kalau? Iya, kalau nggak ada bint. Nenek itu mati. Anaknya udah mati semuanya. Tinggal cucu perempuan 1 tok. Nah, itu dia. Nanti cucu perempuan 1 toknya itu dapat separuh harta. Gitu. Tapi kalau ada cucu laki-laki, nanti nggak bisa dia bagi-bagi sama cucu laki-laki. Gitu ya. Jadi nanti nomor 3 ini dapat separuh ketika dia satu-satunya cucu. Nah, gitu. Dan nggak ada lagi generasi anak. Iya. Oke, lanjut. Nomor 4 apa? Ukhtu syaqiqah. Siapa ini ukhtu syaqiqah? Saudari kandung. Apa syaratnya? Ukhtu syaqiqah itu hanya bisa terima separuh ketika nggak ada anak. Iya, nggak ada anak si mayit. Kemudian ternyata saudarinya masih hidup. Bah, gitu. Jadi kira-kira meninggal dunia, dia cuma punya zauj dengan al-ukhtu syaqiqah. Gitu. Dia cuma meninggal dunia, yang masih hidup ketika itu hanya suaminya dan saudarinya. Saudara pun udah nggak ada lagi. Oke. Nah, dalam hal ini berapa dapat suaminya? Nggak ada anak, setengah dong. Ukhtu syaqiqah dapat berapa? Nggak ada anak juga, setengah juga saya dapat. Asik. Dah habis harta untuk mereka berdua. Mereka bagi 2 aja. Mereka bagi 2 aja. Oke, bagi 2 kita katanya. Habis itu orang untuk kawin. Nah, kan boleh. Udah meninggal kan boleh tinggal sama saudaranya kan? Saudarinya kan? Yang nggak boleh ketika masih hidup dua-dua. Bener.
Kalau udah meninggal boleh nggak dinikahinya saudarinya? Boleh. Oke. Oke. Mantap ya. Terakhir. Apa itu bacaannya? Al-ukhtu li abi. Kapan ukhtu li abi menerima seperdua? Iya, karena nggak ada anak dan karena nggak ada yang syakikoh. Saudara seayah, saudari seayah. Ketika nggak ada yang lain, maka dia terima setengah. Nah gitu. Oke. Nah itulah orang-orang yang bisa menerima separuh, tapi ada syarat-syaratnya Nabi. Syarat-syaratnya nanti akan kita rinci pada pertemuan berikutnya. Oke, selesai halaman 9. Ada pertanyaan? Silakan. Hah? Ukhtul abin. Oh, syaratnya nggak ada syakikoh, nggak ada anak, nggak ada syakikoh. Kalau ada anak dia nggak dapat. Kalau masih ada syakikoh, nggak ada, dia nggak dapat. Syakikoh lebih kuat daripada liabin. Daripada liabin, liumin lebih kuat syakikoh karena dia kan ayah ibunya satu. Hah? Sebapak lah. Tapi nanti ada kasus yang mana seibu lebih banyak dapat daripada seayah. Karena kadang-kadang ibu itu dia dominan, dia ibu itu memang. Ya? Nanti aja kasusnya seperti itu, tapi nanti itu jarang terjadi memang. Hah? Kalau bintunya banyak, iya benar. Kalau bintunya banyak, misalnya bintunya 3, oke, mereka dapat separuh bagi 3 orang itu. Oh, salah. Lupa. Kalau bintunya banyak, berarti banat itu nanti ya. Kalau bintunya banyak, mereka dapat 2/3. Memang perempuan banyak dapatnya memang. 2/3 baru bagi-bagi orang itu gitu. Nah itu nanti di 2/3 kita pelajari ya. Di 2/3 nanti kita pelajari yang antum tanyain itu. Nah ini dia halaman 13. Fazli, coba yang lain juga perhatikan halaman 13. As-sulusani di sini tulisannya. Sama lah, sulusani sama sulusaini. Perhatikan di nomor 1 apa itu? Banat. Banat. Apa artinya banat? Ya, kalau dia 3, maka dia dapat 2/3. 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau dia banyak anak perempuannya, jadi dia meninggal anaknya perempuan semua. Nah, 2/3 orang itu dapat. Banyak kan? Kalau masih 2 tetap setengah. Iya. Oke. Oke, pertanyaan lain? Aman? Oke, lanjut kita ke halaman 10. Buka halaman 10-nya, yang lain ngerti ya? Syartu, apa baca? Syartu? Artinya? Ini tadi kita singgung sedikit. Syarat suami dapat separoh. Apa tadi syaratnya? Enggak punya anak. Baca di situ. Adamu far'i al-warithi wahum al-auladu wa auladul banin mutlaqon. Nah, apa tuh artinya? Far' itu dalam pohon cabang. Tapi kalau dalam sisilah keturunan, far' itu anak, cucu, keturunan. Nah, ya. Iya, jadi cabang itu istilahnya keturunan gitulah ya. Kalau akar itu istilahnya, kalau misalnya pohon, cabang itu keturunan, akar itu asal usul. Ngerti apa enggak sih?
Jangan nggak ngerti, melotot-melotot aja nggak ngerti. Kalau dalam istilah bahasa Arab, dan itu dijadikan istilah dalam ilmu warisan, istilah bahasa Arab yang dijadikan istilah dalam ilmu warisan, misalnya ada seseorang mayit, mayit. Siapa ini? Mayit punya bapak sama ibu apa enggak? Punya. Dengan ab. Punya anak? Bin. Dengan ibn. Oke. Nah, menurut istilah bahasa Arab dan istilah dalam ilmu warisan, ini namanya al-far'u namanya. Al-far'u itu artinya cabang, memang cabang ranting pohon, al-far'u. Tapi dalam istilah ilmu warisan dia apa itu artinya? Keturunan. Ini namanya al-far'u. Adapun ini apa namanya berarti? Jadi sesuai dengan bahasa Arab, untuk pohon ini namanya al-aslu, akar. Iya, jihatul usul. Al-aslu atau usul. Itu jamaknya ya, jamaknya usul. Iya. Dan ini dipakai dalam istilah ilmu warisan. Akar dengan apa nih? Cabang tadi ya. Furu itu jamaknya apa? Far'u jamaknya? Furu. Iya ya. Oke, nah gitu ya. Nah, istilah ini baku di dalam ilmu warisan. Nanti kalau kita katakan al-aslu berarti bapak, ibu, kakek, nenek ke atas seterusnya. Dipandang dari sisi mayit. Kalau kita katakan al-far'u atau al-furu berarti anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Gitu ya. Ini istilah baku dalam ilmu warisan. Mengambil istilah dari dunia pohon. Nih, Ustaz. Kenapa? Ada yang pulpen Ustaz? Yang mana Ustaz? Dana campur-campur gitu, Ustaz. Campur-campur gini, Ustaz. Sama aja tuh, Ustaz. Ada yang belum dibuka, Ustaz? Ini? Tuh. Jadi di luar ya. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Udah, catat dulu nih, catat. Al-aslu itu artinya asal keturunan. Asal usul. Al-far'u itu artinya keturunan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Udah dicatat belum? Nyatatnya jangan lama-lama. Ini istilah ya, istilah ilmu tajwid. Tajwid. Faraid. Wah, ngeri kali nih hitungannya ya. Dah.
Kita hitungannya nanti pakai pecahan aja, gampang insya Allah. Pakai persentase dan pecahan. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi macam mana ceritanya? Oke, zauj dapat separuh dengan syarat adamu far'il waris. Nggak ada keturunan dari sang waris. Keturunan ini bukan cuma anak, berarti apa? Termasuk juga cucu. Bagus. Makanya di sini disebutkan wahum. Apa artinya wahum? Dan mereka adalah nggak ada keturunan sama sekali. Wahum, mereka adalah al-aulad wa auladul banin. Nah, berarti kan dia jalur anak laki-laki ya, anak perempuan nggak dapat, udah putus dia. Oke. Ini auladul banin, ya. Ini banin. Apa banin jamak dari apa banin? Ibn. Wahum auladu, yaitu anak-anak. Wa auladul banin, dan anak-anak dari ibn, ya gitu ya. Dan seterusnya ke bawah. Mutlakon, apa artinya mutlakon? Secara mutlak, artinya apa tuh? Secara mutlak apa tuh bahasa Indonesianya? Ya gitulah kira-kira. Oke, mutlakon. Jadi kalau misalnya ada nenek-nenek meninggal dunia, oke, meninggalkan siapa? Zauj. Kemudian banin. Ada di sini bintul ibn. Kayak mana bintul ibn? Kayak mana? Anak dari cucu, iya anak dari cucu, anak perempuan dari cucu. Iya kan? Oke, nah ini dia. Dapat berapa jadinya dia? Dapat 1/4 karena ada furu' atau ada al-far'u. Kalau kayak gini tahu aja nanti. Bintul ibn bint. Nah, gitu dia. Dapat apa enggak? Jadi suami dapat berapa? Iya. Ini enggak terhitung ini. Ini enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena perempuan. Iya. Perempuan putus dia. Oke. Dari jalur cewek. Ini enggak terhitung ya. Ini enggak dapat apa-apa. Ini dapat 1/2. Oke. Paham ya? Kalau yang pertama tadi, kalau misalnya ini ibn, dia nggak dapat. Dapatnya 1/4 nanti. Oke, itulah artinya adamu far'u al-waris. Wahum auladu wa auladul banin mutlaqan. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Oke, paham ya? Sekarang nomor 2. Baca. Nah, artinya syarat warisan anak perempuan dapatnya separuh. Ada syaratnya. Apa syaratnya kalau anak perempuan dapat separuh?
Ada mu apa itu? Itu bacanya mu'asib. Ah, catat. Mu'asib. Al-mu'asib. Mu'asib ini tahu siapa? Mu'asib ini yang dapat taksib. Kan tadi ada dua, al-fardu dengan taksib. Oke. Ya, asobah sama ya. Jadi, mu'asib itu sama dengan taksib. Yaitu ahli waris yang dapat sisa harta. Ahli waris yang dapat sisa harta, itu namanya mu'asib. Mu'asib itu adalah ahli waris yang dapat sisa harta. Hah? Mana? Siapa yang ngomong? Tunjuk tangan dulu. Gimana? Seluruhnya mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana yang itu maksud? Ah, belum. Ini mau kita artikan. Adamul mu'asib. Tidak ada yang Adamul mu'asib apa tadi kita artikan? Tidak ada yang dapat sisa harta. Nah, jadi ketika si anak perempuan ini nggak ada di sana ahli waris dari kalangan laki-laki yang menerima seluruh harta atau sisa harta, bukan seluruh harta, sisa harta. Gitu. Kalau ada di antara yang menerima sisa harta hidup, maka dia nggak jadi terima separuh. Contohnya di sini siapa? Akhuha. Apa tuh akhuha? Iya, abangnya atau adiknya laki-laki. Nah, kalau abangnya sama adiknya nanti dia jadi dapat sisa harta, nggak jadi dia dapat separuh. Sawaun akana syakikon li umin aw li abin. Apa itu artinya? Sama saja, baik dia saudaranya kandung atau saudaranya seayah atau saudaranya seibu, gitu ya. Jadi yang penting nggak boleh ada saudara laki-lakinya bersamanya ketika itu. Jadi kalau ada ibn syakik atau liab atau lium, maka dia nggak terima separuh, tapi nanti terimanya taksib, sisa harta. Oke? Syarat kedua, musyarik. Nah, itu ada satu lagi istilahnya, musyarik. Tadi muasib, sekarang musyarik. Musyarik ini siapa ini? Musyarik ini dari kata syirik. Syirik itu apa syirik? Kalau syirik itu murtad namanya. Yang betul syirik itu syirik itu menduakan hati. Nah. Dua hati enggak ada selingkuh, poligami juga dua hati. Syirik. Oke? Musyarik dalam ilmu warisan artinya dia berdua dapatnya. Dia dapatnya berdua. Oke? Nah,
Ini seperti yang ditanya si Fazli tadi. Jadi kalau anak perempuannya 2 orang, dapatnya berapa jadinya? Bagi-bagi mereka. Makanya di sini dia syaratnya ada musyarik, artinya dia anak perempuan tunggal. Kalau ada 2, nah ada lain nanti pembagiannya. Dua, bukan 3. 2 udah 2/3 dapatnya. Dua. Soal berjamaah kan minimal 2 kan? 2. Oke, teralat. Oke ya. Jadi ada musyarik ini apa kita ngartikannya? Bukan. Ini ilmu warisan loh, bukan tauhid. Ada musyarik ini artinya nggak ada rekannya gitu lah ya. Artinya dia anak tunggal gitu. Maksudnya dia tidak memiliki saudara perempuan lain. Nah gitulah kira-kira. Tidak ada sekutunya dia. Tunggal. Tidak ada sekutunya. Nggak ada sekutunya, artinya dia tunggal satu-satunya. Itu namanya ada musyarik. Oke. Siapa itu? Wahwa ukhtuha. Apa itu artinya? Ya, sekutunya itu adalah saudarinya, kakaknya atau adiknya perempuan. Itulah musyariknya dia. Musyarik dia adalah saudara atau saudarinya perempuan. Au akhwatuha, apa artinya itu? Atau saudari-saudarinya banyak. Sama lah ya, satu atau banyak. Syaqiqat, auli ab, auli apa artinya itu? Iya, baik dia kandung, seayah ataupun seibu, semuanya dihitung musyarik. Jadi kalau ada salah satu dari saudari-saudarinya masih hidup, nanti dia malah dapatnya lebih gede. Berapa dapatnya? 2/3, tapi bagi 2. Ngerti apa enggak kalian ini? Aduh, mau bagi-bagi warisan kok. Ini musyarik tadi ngerti ya? Ingat aja syirik apa syirik? Pokoknya dia nggak syirik, ya kan, berarti tunggal. Muhasib tadi apa muhasib? Yang sisa. Ya, sisa. Oke. Umpama seorang meninggal dunia. Oke, kita hitung ya, kita hitung. Seorang meninggal dunia. Dia meninggalkan zauj dengan bint. Nah, tadi berapa ini pembagiannya? Zauj dapat berapa? Seperempat. Karena ada anak. Bint dapat berapa? Separuh. Bagus. Ini kalau dia sendirian. Tapi kalau dia ada muasib itu anak laki-laki. Ini muasibnya dia. Macam mana pembagiannya? Gimana ya? Zauj dapat berapa? Seperempat. Kenapa? Ada anak, bagus. 2 lagi anaknya. Bint dapat berapa? Nah, si muasib ini artinya dia membuat mereka berdua dapat asobah. Oke, jadi mereka dapat berapa? Mereka dapat berapa? Dapat berapa orang ini? Dia berapa jadi dapatnya? Nah, orang ini berdua, iya dapat sisa harta. Berapa sisa hartanya? Banyak. 2. Dia cuma punya revo 1 coba. Dia jual revonya tuh 5 juta jual.
Berapa dapatnya? 3/4 lah. 3/4 dapatnya. Ya kan? Oke. 3/4 ini macam mana cara bagi-baginya? 75%. Macam mana bagi-baginya orang ini? Pernah dengar nggak? Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian wanita. Lidzakari, udah kita baca kemarin, mislu hadzil unthayain. Oke, jadi si laki-laki dapat berapa? Ini kan udah pas 3/4. Lidzakari mislu hadzil unthayain, berarti yang perempuan dapat 1/4. Yang laki-laki dapatnya 2/4 alias separuh. Gitu cara bagi-baginya ketika mereka berdua dapat sisa harta. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian dari yang akan mereka bagi-bagi. Apa? Oke. Ngerti? Oke, kita ganti lagi kasusnya. Zauj, ada anak perempuan. Ada 2 anak perempuan. Oke, ada 2 anak perempuan. Nah, kalau kasusnya kayak gini, macam mana cara bagi-baginya? 2/3. Zauj udah benar belum? Bin ada 2, berarti nggak bisa dapat separuh. Dapatnya 2/3. Oke. KPK 3/4 berapa? 12. Berarti ini dapat berapa per 12? 3. Masa? Hah? 3/12? Oh iya, betul. 3/12. Pecahan. Pecahan nggak ngerti. 3/12 itu 1/4. Udah? Kemudian ini dapat berapa ini? Berapa per 12 dapatnya? 2/3. Ini kali berapa? Kali 12 kali 4. Berarti ini kali 4, 8. 8/12. Nah, gitu dia. Oke, berapa sisa harta jadinya? 8 tambah 3? 11. Iya. Berarti ada sisa harta 1/12 nanti. 1/12 itu sisa harta. Disita pemerintah. Ya. Nah, kayak gini nanti kira-kira ya Baitul Mal. Nah, kayak gini kira-kira perhitungan harta nanti ya, perhitungan pembagian warisan. Jadi ketika kita punya yang 1/4, kita punya 2/3, kasihkan KPK-nya. Jadi 2/12 dapat bagiannya. Oke. Oke, kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Mau pulang aja. Di pondok ada yang sakit enggak? Di pondok ada yang sakit apa enggak? Betul. Oke. Pengumuman. Mulai besok atau mulai Senin kita online kembali.
Iya. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau nggak besok Senin. Biar mau besok aja. Males ini berarti. Udahlah Senin aja kalau gitu. Besok. Kalian malas belajar kalian ya. Stop recording dulu.